Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau lafazkan, apa yang sering kau repetkan, itulah yang nanti keluar waktu mati sakaratul maut. Betul Bu? Jangan sampai waktu mati nanti ditanya orang, emak kau waktu mati terakhir apa? Copot. Saya tak punya kekuasaan. Saya bukan bupati, saya bukan ketua Basnas. Satu-satunya yang ada cuman suara. Mudah-mudahan dengan suara ini menjadi amar ma'ruf nahi munkar. Doakan Ustaz Somad istiqomah, setuju? Kalau mati saya mau ibu mengirimkan Al-Fatihah. Kalau saya meninggal mau bapak mendoakan saya. Amin ya rabbal. Berapa sudah pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, bersihkan hati hasad, dengki, busuk hati. Yang ketiga, berzikir, bertasbih, bertahmid, bersolawat. Itulah kenapa waktu menghamilkan anak, salatullah, salamullah, supaya ibu hamil tuh hatinya tenang. Kalau ibu hamil hatinya tenang, pertumbuhan janinnya tenang, jantung anaknya tenang, otaknya tenang. Ini ibu hamil mendengar musik koplo, lagunya kayak ngeracun, kucing garong, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Ustaz Somad hafal juga. Astagfirullah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kita berzikir. Tapi Pak Ustadz gimana mau berzikir? Bawaan saya mau marah aja. Saya pengajian, saya baca Quran. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Ibu nggak usah marah-marah. Ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Nggak usah marah-marah. Ibu besok pagi sambil buat teh manis, berzikir, bersolawat. Habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilah. Habis itu nyanyi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam kau bang, apa gunanya? Kalau kau tak sembahyang, malaikat maut datang, aku pun kawin lagi dengan brownies ganteng. Sampai hati kau ya. Aku nyanyi aja bang. Jangan ibu pulang menceramahi suami. Pulang dari sini, bang duduk sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Enggak bisa begitu besti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lidah kita ini mesti banyak berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kemari? Kenapa la ilaha illallahnya ke sini? Karena jantung di sebelah kiri, supaya jantung ini tenang. Karena setan selalu berbisik ke jantung, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya jantung berhenti berdetak, napas berhenti berembus, dan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Jadikan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami
La ilaha. Apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau katakan, apa yang sering kau lafazkan, apa yang sering kau repetkan, itulah yang nanti keluar waktu mati sakaratul maut. Betul Bu? Jangan sampai waktu mati nanti ditanya orang, mak kau waktu mati terakhir apa? Copot, kentut mati. Gara-gara sering mencarut, mencaci maki. Makanya kalau marah sama anak, Masya Allah, tabarakallah, anak soleh. Begitu, karena ucapan adalah doa. Jangan, anak setan. Pak Ustadz, kenapa anak saya ini macam setan? Ya karena ibu panggil setan. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau anak itu pandai menjawab, anak setan. Sebentar ya, mamak setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari godaan setan. Amin. Habis 15 menit. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram itu di Saudi Arabia. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Jaraknya lebih kurang 1.300 km. Yang tidak percaya, hitung sendiri. Sekarang kalau naik pesawat 1,5 jam. Tiba-tiba zaman batu, zaman onta, belum ada pesawat, belum ada mobil, ada orang yang ngaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai 1/3 malam. Are you believing? Apakah kamu percaya? Bapak percaya, Pak? Bunyinya macam nggak percaya. Ibu percaya? Yang nggak percaya silakan. Siapa yang nggak percaya, kafir, masuk neraka. Selalu kita digitukan. Percaya Isra Mi'raj? Percaya. Kenapa percaya? Kalau nggak percaya nanti masuk neraka. Sekarang kita berjumpa dengan orang liberal, orang sekuler, orang yang tak percaya sama Quran. Kata dia tak masuk akal. Ini bohong, ini dusta, ini penipu. Orang begini nggak bisa diajak dengan ayat, Pak. Dia mesti dipakai otak. Maka untuk menjawab itu, dengarkan baik-baik. Masih fokus? Masih siap? Are you ready to rock? Oh, ready katanya. Saya berangkat pagi tadi dari Tembilahan sampai ke Sencalang. Naik mobil berapa jam dari Tembilahan? 2 jam. 2 jam. 2 jam dari Tembilahan sampai ke Sencalang. Sampai di Sencalang, ada rupanya semut yang masuk ke kantong saya. Saya kan suka makan permen, pakai permen jahe, manis. Kalaupun nggak ada permen, semut datang juga karena saya ini kan manis. Masuk semut ke dalam, ikut dia sampai kemari. Semut itu keluar di rumah anak Pak Haji Wahab. Datang semut itu bertanya kepada semut yang datang dari Tembilahan. Agak kareba, kata semut itu. Kata semut yang Tembilahan, ulun baik-baik saja. Dari mana? Kata semut itu, saya dari Tembilahan. Ketawalah semut Sencalang. Mana ada semut pagi tadi bisa datang 2 jam. Semut itu tidak tahu. Semut ini bukan jalan sendiri. Dia diperjalankan bersama Abdul Somad, guys. Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, tapi dia
diperjalankan. Masuk akal? Masuk akal. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tak percaya? Karena akalnya nggak ada. Karena otaknya cuma isinya otak-otak. Mudah untuk memahami. Maka lihat ayatnya. Subhanalladzi asra. Kalau berjalan sara, yasiru, sairan. Tapi kalau asra artinya memperjalankan. Yang diperjalankan itu siapa? Nabi Muhammad. Yang memperjalankan siapa? Allah. Kalau saya ceramah, saya tanya, Bapak Ibu nggak usah jawab, karena itu nanti akan saya jawab sendiri. Yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad. Saya naik pesawat dari Pekanbaru, duduk di kursi paling pinggir. Di kursi paling pinggir ini ada kaca pesawat. Jendela tuh kacanya dua, ada kaca luar, ada kaca dalam. Antara kaca luar dengan kaca dalam ada nyamuk nyasar. Saya lagi sedang duduk, saya tengok ada nyamuk. Apa nyamuk nih ikut? Terbanglah pesawat sampai ke Pekanbaru. Sampai ke Pekanbaru, nyamuk nih ikut keluar. Tapi karena saya sibuk ngurus koper, tak tahu saya diantar kemana. Ditanya sama nyamuk Simpang 3 Pekanbaru, "Wang dari mana kau?" Kata nyamuk dari Jakarta, "Gue dari Jakarta." Jam barat, jam 6 pagi tadi, sampai jam 8. Satu Pekanbaru tuh nyamuk ketawa, "Kiki. Mana ada nyamuk bisa terbang dari Jakarta 1,5 jam ke Pekanbaru?" Dia lupa pesawat nyamuk ini bukan terbang sendiri, bodoh. Nanti kalau saya kesini tersinggung bapak di bapak. Nyamuk ini tidak terbang sendiri, dia diterbangkan oleh maha nyamuk, namanya pesawat. Jelas? Nanti bapak ibu adik-adik kalau di debat orang itu salah satu jawabannya. Kalau kami nggak ingat, Pak Ustadz mudah aja. Ceramah saya malam ini kan direkam, itu ada kamera merekam. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kecepatan cahaya 1 detik, tik, tik. Ambil senter, hidupkan. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Berapa? 300.000 kilometer. Sebentar ya, saya ambil senter ya. Perhatikan baik-baik. Ini kecepatan cahaya. Tik, tik. Sekali meluncur cahaya, 300.000 kilometer per detik. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Yang Isra Mi'raj itu 3. Yang pertama Jibril. Jibril itu apakah kayu, batu, hantu, lembu? Jibril itu nur. Nur itu adalah cahaya. Oke, Jibril cahaya. Yang kedua, tunggangannya namanya Burak. Burak itu diambil dari kata barku. Kita bacakan ayatnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Burak adalah kilat. Kilat adalah cahaya. Tak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Jibril cahaya, Burak cahaya. Tinggal Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad itu cahaya? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Dan itu adalah cahaya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah cahaya. Bapak ibu pulang semua, saya tetap ceramah sendirian di sini. Maka itu berarti tiga-tiganya cahaya.
Jibrilnya cahaya, Nabi Muhammad cahaya, Burak cahaya. Kalau cahaya melakukan perjalanan, maka tidak ada kata, tidak ada jarak, semuanya menjadi cepat. 300.000 kilometer per detik. Paham? Jelas? Anak SMP bisa menjawab teori berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang terakhir, yang kelima, puncak dari Isra Mi'raj adalah sholat. Dan sholat dilaksanakan di Masjid Al-Wahhab. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solihah. Tadi Ustadz Somad kenapa nggak ke masjid? Aku musafir, beb. Kalau laki-laki yang mukim, maka dia sholat di masjid. Siap meramaikan sholat berjamaah? Siap kita tetap sholat berjamaah? Tabligh akbar yang berhasil bukan karena ramainya. Tabligh akbar yang berhasil, tengok subuh besok kalau ada tambahan jamaah, itu berarti tabligh akbar ini ada perubahan. Bisa tolong kirimkan gambar sholat subuh besok? Mudah-mudahan ada perubahan ya Allah, amin ya rabbal